Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Luffy di channel Creativity ID. Sekedar informasi bagi teman-teman yang selalu nonton channel Creativity ID, dalam 1 tahun ke depan mungkin saya akan lebih sering membahas mengenai SEO website, SEO on page, SEO off page, dan dunia search engine optimization lainnya, baik SEO Instagram maupun SEO Facebook. Namun kedepannya saya akan juga lebih banyak mengangkat tema studi kasus SEO, di mana saya tidak hanya sekedar memberikan pelatihan SEO, namun saya juga akan banyak memberikan praktik dan tutorial SEO yang bisa langsung kalian coba, langsung kalian analisis dari website-website yang sudah berhasil di peringkat pencarian Google. Pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema mengenai apakah backlink itu penting di tahun 2023. Apakah kita perlu memesan jasa backlink untuk menaikkan pencarian Google, untuk menaikkan ranking website kalian? Apakah perlu membeli backlink? Jawaban saya tergantung, bisa beli backlink atau bisa tidak. Kalau volume pencarian dari keyword yang Anda targetkan itu menengah, yaitu di antara 50 sampai 100 volume pencarian di Google, maka saran saya jangan gunakan backlink. Cukup kalian fokus nulis artikel yang seoriginal mungkin, yang bermanfaat bagi pengguna, artikel yang bukan kopas, maupun artikel yang dibuat secara manual, ditulis secara manual. Hasil pemikiran Anda, bukan buatan AI, bukan buatan ChatGPT. Karena artikel yang dibuat dengan ChatGPT, ya memang sih bisa naik di peringkat pencarian yang bagus, tapi lama-kelamaan juga biasanya artikel yang dibuat dengan AI dan Anda tanpa memberikan nilai tambah apapun dalam artikel AI yang Anda buat, biasanya cenderung tidak akan bertahan lama peringkat pencariannya. Biasanya 1 bulan, 2 bulan setelah post akan turun. Nah, kita akan melakukan studi kasus bahwa backlink itu sudah tidak penting lagi di tahun 2023 ini. Saya akan membuktikan kepada Anda. Langsung saja kita lakukan pembuktian studi kasus SEO dengan keyword jasa restorasi foto. Langsung saja kita lakukan studi kasus SEO dengan keyword jasa restorasi foto. Di peringkat pertama ada akun Instagram @grafiva restorasi foto. Belakangan ini memang akun Instagram bisa naik ya di peringkat pencarian Google. Ini tentu berita bagus bagi para Instagram genik, pegiat Instagram. Kalian tidak usah capek-capek membangun website, kalian tidak usah capek-capek beli domain, beli hosting, karena cukup akun Instagram saja pun bisa mengalahkan website, di mana website ini jauh lebih mahal ya untuk biaya beli hostingnya, biaya beli domainnya. Kadang juga ada yang beli artikel SEO, tidak nulis sendiri. Jadi cukup kalian bikin akun Instagram saja, lalu kalian optimasi akun Instagram itu, bisa di peringkat 1 pencarian Google. Namun saya kali ini akan melakukan studi kasus pada website saja, maka saya akan buka link dari grafiva.com ini yang berada di peringkat pencarian nomor 2 Google. Seperti ini tampilan homepage dari Grafiva Studio yang berada di
Nomor 2, pencarian Google. Kita amati dari halaman atas sampai halaman akhir. Oke, cukup ya. Seperti inilah gambaran umum dari website grafifa.com yang berada di peringkat 2 pencarian Google. Selanjutnya saya akan melakukan audit website. Saya akan melakukan cek backlink dari grafifa.com ini, apakah betul bahwa Grafifa ini tanpa backlink sama sekali. Tools yang saya gunakan untuk melakukan cek backlink atau audit backlink yaitu menggunakan Ahref. Ahref ini salah satu tools pengecekan backlink yang bisa diakses secara gratis. Nggak usah bayar ya. Selain Ahref, sebetulnya ada banyak tools yang digunakan untuk mengecek backlink lainnya ya. Seperti Semrush juga bisa digunakan untuk cek backlink. Tapi Semrush itu berbayar dan versi trialnya hanya beberapa kali pengecekan, lalu berikutnya konsumen harus bayar. Nah, ini Ahref ini gratis. Nah, langsung ketemu hasil pengecekan dari website grafifa.com. Ternyata backlinknya 0. Linking websitenya 0. Ini artinya Grafifa tanpa melakukan link building sama sekali. Tidak melakukan eksternal link building sama sekali dari website lain. Nah, kita kemudian akan melakukan perbandingan dengan website kompetitor yang sama-sama menembak keyword jasa restorasi foto. Di bawah grafifa.com ada Cahaya Content Writer. Saya akan melakukan perbandingan pada website Cahaya Content. Ini website saya, Cahaya Content. Dan Grafifa ini website kompetitor. Dan yang di atasnya Cahaya Content adalah Shopee. Shopee.co.id. Shopee saat ini bisa digunakan untuk jualan jasa, tidak hanya jualan produk fisik saja. Langsung saja kita buka website Cahaya Content Writer seperti apa. Nah, seperti ini website dari Cahaya Content Writer. Ini subdomainnya ya, subdomain dari website Cahaya Content Writer. Langsung saja kita lihat sekilas dari website Cahaya Content Writer. Oke, seperti ini. Oke, cukup ya. Kita cukupkan untuk audit dari website Cahaya Content Writer. Dan berikutnya saya juga akan melakukan pengecekan di Ahref. Apakah Cahaya Content ini memakai backlink atau tidak. Kita tunggu sekitar 5 detik sampai kita tunggu hasilnya. Nah, berikut hasil dari pengecekan dari situs Cahaya Content Writer untuk subdomain jasa restorasi foto. Ternyata Cahaya Content ini memakai backlink dengan jumlah backlink sebanyak 8 situs. Ada dari astramed.com, ada dari lesmaba.com, ada temukanpengertian.com, dan ada dari jogjalagi.com. Fakta unik, temuan uniknya dari studi kasus ini yaitu grafifa.com yang tanpa backlink sama sekali ini justru berada di peringkat pencarian nomor 2. Peringkat atau rankingnya ini jauh lebih baik dari Cahaya Content. Grafifa berada di nomor 2 Google. Berbanding terbalik dengan Cahaya Content yang justru berada di nomor berapa ini? Nomor 4 Google. Justru Cahaya Content yang kalah. Harusnya di teori para SEO spesialis yang banyak memberikan tutorial SEO, backlink itu justru di algoritma-algoritma sebelumnya, justru itu website yang banyak backlinknya itu justru yang menang. Tapi studi kasus ini membuktikan bahwa
algoritma Google telah melakukan perubahan besar-besaran di tahun 2023 ini, di mana backlink itu sudah tidak terlalu menjadi faktor penentu dari bagusnya sebuah website di peringkat pencarian Google. Buktinya ini, jasa restorasi foto, saya menemukan website Graviva ini, dia tanpa eksternal backlink sama sekali, namun peringkat pencariannya jauh lebih baik daripada website yang ada backlinknya. Nah, saya akan mengamati ya, memberikan semacam analisis mengapa Graviva ini yang tidak ada backlinknya sama sekali, yang eksternal backlink, tapi kok bisa jauh lebih bagus peringkat pencariannya. Pertama, kita pahami dulu bahwa di dunia SEO itu mengenal yang namanya topical content. Sebuah website yang cenderung mengusung satu niche, satu tema, itu peringkat pencariannya jauh lebih bagus. Nah, Graviva ini mengangkat satu niche saja, satu konten saja. Kita bisa lihat di halaman homepage-nya bahwa Graviva ini hanya mengangkat mengenai tema studio foto. Usahanya hanya bergerak dalam studio foto. Ada jasa foto studio, ada fotografi, edit foto, cetak foto, semuanya tentang foto. Tidak seluas cahaya konten, kita akan bandingkan cahaya konten. Di mana cahaya konten ini terlalu banyak sekali bisnisnya. Sehingga Google, algoritma Google menganggap bahwa cahaya konten ini bukan satu topical konten. Terlalu banyak niche di sini. Dia bukan jasa restorasi foto, tapi juga jasa pembuatan resume, jasa pembuatan copywriting produk. Ini tentu temanya sangat jauh berbeda dan jauh dari tema awal jasa restorasi foto. Ini akan membuat algoritma pencarian Google bingung, ini website apa sebetulnya gitu. Jadi saran saya ketika kalian mau membuka website, membuat website yang kalian buat website itu untuk bisnis, misal kalian membuat website untuk jasa fogging, jasa pembasmian pestisida, maka website kalian itu jangan nulis artikel yang tidak ada kaitannya dengan jasa pembasmian pestisida, jasa pembasmian serangga, jasa pembasmian apalagi nyamuk, pokoknya pest control lah. Di luar dari tema pest control itu kalian jangan sampai nulis artikel di luar dari tema pest control, tema bisnis Anda, karena nanti peringkat pencariannya akan tidak bagus. Oke, itu yang pertama adalah topical content. Jadi Anda harus buat website yang satu niche. Kalaupun Anda website berita, saya sarankan buat website berita yang satu niche saja. Jangan website berita yang membahas mengenai politik, membahas mengenai sepak bola, sport, membahas mengenai travel, membahas mengenai teknologi, itu terlalu luas. Dan Anda tidak mungkin bisa bersaing dengan website-website besar seperti Detik, seperti Liputan 6, seperti merdeka.com, di mana website itu sudah punya ribuan artikel yang di mana Anda akan sangat sulit untuk mengalahkan website tersebut. Saran saya Anda hanya bisa menang jika Anda bikin website berita yang satu topik. Misal Anda hanya membahas tentang bola saja, misal Anda hanya membahas tentang berita teknologi, itu biasanya peringkat pencarian Anda akan jauh lebih baik, karena Google sekarang lebih memprioritaskan sebuah website yang mengedepankan IAT, keahlian, kepercayaan, kredibilitas. Nah, itu saran dari saya. Selain dari pada topical content yang diterapkan dalam website Graviva, saya melihat Graviva Studio ini punya peringkat pencarian yang jauh lebih baik di Google, itu karena Graviva ini
memiliki page navigasi yang jauh lebih bagus daripada cahaya konten. Page navigasi yang bagus ini artinya Grafify ini mudah diakses. Kita mau mengklik beranda mudah, kita mau mengklik edit foto mudah, kita mau mengakses klik tombol pemesanan mudah, kita akan melihat portofolio juga mudah. Page navigasi yang mudah ini menjadi faktor penentu dari bagusnya peringkat pencarian di Google. Website yang berantakan page navigasinya cenderung rendah ya hasilnya di peringkat pencarian Google. Nah, ini saya lihat di Cahaya Konten juga masih kurang bagus ya page navigasinya. Tombol CTA-nya juga belum saya temukan di website Cahaya Konten, yang berakibat Cahaya Konten ini kalah ya pencariannya dibanding dengan Grafify. Jadi kalian harus memikirkan untuk melakukan perbaikan page navigasi. Kalian harus menambahkan halaman about us, kalian harus menambahkan halaman kontak, kalian harus menambahkan halaman portofolio jika kalian websitenya untuk bisnis, di mana page navigasi itu sangat penting untuk meningkatkan ranking di Google. Oke, yang ketiga, mengapa Grafify ini memiliki peringkat pencarian yang jauh lebih baik, yaitu karena Grafify mencantumkan akun sosial media di websitenya. Sosial media itu sangat bagus untuk mendorong page visibilitas website Anda. Website yang mencantumkan sosial media biasanya memiliki peringkat pencarian yang jauh lebih bagus. Grafify ini mencantumkan akun Instagramnya ada di sini, akun TikToknya juga ada. Sedangkan di Cahaya Konten yang saya lihat di sini tidak mencantumkan akun sosial media. Mungkin kalau Cahaya Konten mencantumkan akun sosial media, yaitu Instagram maupun TikTok maupun Twitter, bisa mengalahkan hasil pencarian dari Grafify. Jadi di studi kasus ini kita membuktikan bahwa backlink saja itu tidak cukup untuk membuat sebuah website berada di urutan nomor 1 pencarian Google. Justru tren sekarang di tahun 2023, website yang tanpa backlink itu malah bagus peringkat pencariannya. Syaratnya, dengan syarat website tersebut memiliki page navigasi yang bagus dan memiliki keterkaitan dengan akun sosial media. Dan yang terakhir, audit yang terakhir, mengapa jasa restorasi foto dari Grafify ini bagus peringkat pencariannya di Google, yaitu karena Grafify ini memiliki page speed, kecepatan muat website yang jauh lebih bagus. Jadi website itu saya sarankan jangan sampai lemot, jangan sampai pembaca ketika mengunjungi website Anda itu aksesnya sangat lambat, sehingga pembaca akan meninggalkan website Anda. Biasanya kita ketika membuka sebuah website, ketika akses dari website itu terlalu lambat, kita biasanya tidak betah dan lebih memilih meninggalkan website itu. Konsumen yang terlalu sebentar mengunjungi sebuah website, maka website tersebut memiliki bounce rate yang tinggi. Skor bounce rate yang tinggi ini akan berpengaruh pada hasil peringkat pencarian Google yang rendah. Jadi sebisa mungkin kalian harus membuat website yang bisa diakses dengan cepat. Caranya kalian bisa membeli hosting yang servernya itu bagus, RAM-nya bagus. Kecepatan hosting itu juga berpengaruh pada kecepatan website. Berikutnya kalian juga harus mengkompres gambar.
Ketika kalian memasukkan gambar di WordPress, gambar di Blogger, saran saya sebelum kalian upload di website kalian, gambar tersebut harus dikompres terlebih dahulu sehingga ukuran filenya menjadi kecil. Google menyarankan untuk mengkompres menjadi format WebP. Format WebP ini ukuran filenya kecil tapi kualitas gambarnya tetap bagus, tetap jernih sehingga tidak menurunkan pixel, tidak menurunkan kejernihan dari gambar. Jadi saran saya bagi kalian yang sudah terlanjur upload gambar-gambar di website untuk segera dikompres ya, agar kecepatan website kalian menjadi tinggi. Dan bagi kalian yang akan melakukan audit kecepatan website, saya sarankan diaudit menggunakan PageSpeed Insight. Berikut saya akan contohkan bagaimana cara audit website, audit kecepatan website menggunakan PageSpeed Insight. Langsung saja kalian menuju ke website pagespeedweb.dev. Kita tunggu sekitar 5 detik sampai ketemu hasil audit PageSpeed. Seperti apa hasilnya, kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu sampai ketemu hasil PageSpeed-nya berapa. Ya, berikut hasil dari PageSpeed Insight dari Graphiva yang berada di skor 63. Jadi kesimpulannya adalah apakah backlink itu penting atau tidak? Menurut saya di tahun 2023 itu tidak terlalu penting. Jadi ketika kalian membangun sebuah website baru, kalian baru bikin website 1 minggu yang lalu, langkah pertama untuk optimasi website yaitu optimasi on page-nya saja dulu. Kalian perbaiki navigasinya, kalian perbaiki kecepatan websitenya, kalian isi artikel di website Anda dengan artikel yang original, artikel yang bukan buatan AI, artikel yang bukan buatan ChatGPT, namun artikel yang dibuat dengan pemikiran Anda sendiri, dengan tangan Anda sendiri, dengan tulis manual Anda sendiri, dengan syarat bahwa artikel tersebut lolos dari cek plagiarisme Copyscape. Minimal ya 10% lah plagiatnya. Harus unik 90%. Kalian harus benar-benar tulis artikel itu seunik mungkin, seoriginal mungkin, tidak plagiat. Itu syarat artikelnya. Yang kedua, artikel itu harus bermanfaat bagi pengguna, useful, helpful. Jangan buat artikel di mana kalian melakukan keyword stuffing, nembak keyword sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya sehingga artikel itu tidak natural. Buatlah artikel yang dibuat untuk pembaca, bukan artikel yang dibuat untuk mesin. Untuk panjang artikel saya sarankan ditulis sekitar 600 sampai 1000 kata dengan subheading H1 sampai H3, saya sarankan seperti itu. Karena artikel yang memiliki subheading biasanya jauh lebih bagus. Dan saya wanti-wanti jangan sampai Anda gunakan AI tools untuk menulis seperti ChatGPT atau Pop AI, karena artikel yang ditulis menggunakan AI itu biasanya peringkat pencariannya tidak jauh lebih baik daripada artikel yang ditulis manual menggunakan pemikiran sendiri. Saya sudah membuktikan itu, saya sudah punya 10 website di mana saya juga pernah melakukan studi kasus. Website tersebut saya tulis menggunakan AI semua dan saya bandingkan dengan tulisan yang manual, ternyata hasil pencariannya jauh lebih bagus website saya yang saya tulis menggunakan tulisan tangan secara manual. Oh ya, bagi Anda yang ingin menggunakan jasa SEO, Creativity ID juga menyediakan jasa SEO on page dan jasa SEO off page. Saya juga membuka jasa penulisan artikel SEO
jasa penulisan artikel copywriting, dan jasa penulisan artikel pilar dengan kaidah sesuai dengan algoritma Google. Demikian studi kasus SEO kali ini yang saya bagikan kepada Anda. Semoga studi kasus SEO saya kali ini tentang backlink bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.